Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo kawan pajak. Selamat datang di podcast atau siniar perdana KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 yang kami beri tagline Ngopi Madi, ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2. Sebelumnya kami senantiasa mengingatkan kepada kawan pajak sekalian untuk mari kita selalu menjaga kesehatan. Mengingat negara kita masih dilanda pandemi COVID-19, mari kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, saya Wesley dari KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 yang akan membawa acara atau sebagai MC di podcast atau siniar perdana kita kali ini. Untuk episode perdana ini kita akan membahas hal-hal yang ringan-ringan dulu sebagai pemanasan, yaitu mengenai frequently asked questions atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kawan pajak, wajib pajak sekalian di layanan chat WhatsApp Helpdesk KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena kita akan membahas bersama mengenai hal ini dengan narasumber kita, yaitu setelah hadir di sini Pak Didik Arum Bawono, yaitu selaku penyuluh dari KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang Mas Wesley. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu kita langsung aja nih. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kita sih ngerangkumnya ada 5 nih. 5 top 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kawan pajak di layanan chat kita nih. Oke, siap Mas Didik ya? Siap, baik. Silakan Mas Wesley. Untuk pertanyaan pertama nih Mas, yang sering ditanyakan oleh wajib pajak kita itu adalah mengenai pemindah bukuan, yaitu bagaimana tata cara mengajukan permohonan PBK dan syarat-syaratnya, dan kenapa nih banyak PBK yang ditolak dan bagaimana. Silakan Mas Didik penjelasannya. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Wesley. Jadi ada beberapa pertanyaan di satu pertanyaan pertama ini soalnya. Pertama terkait dengan pemindah bukuan tersebut atau biasa kita singkat di PBK. Pertama, syarat atau kelengkapannya yaitu permohonan. Permohonan ini sesuai dengan PMK 242 tahun 2014. Jadi nanti ditandatangani oleh pengurus, dilengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi KTP maupun surat pernyataan jika dibutuhkan. Oke. Selanjutnya tata cara pengajuannya sederhana ini, sama dengan yang lain mungkin ya, disampaikan ke KPP langsung atau bisa melalui pos tercatat. Baik, tadi ada pertanyaan lainnya ya, jika PBK ditolak itu PBK kenapa gitu? Baik, biasanya ada beberapa hal untuk itu kenapa ditolak ya. Biasanya yang utama itu biasanya pelaporan SPT. Jadi sebetulnya memang di pembayaran pajaknya itu tidak ada kelebihan di SPT tersebut. Terus ada juga beberapa hal yang biasanya kurang itu, lampiran misalnya PBK untuk PPh pasal 23 atau 26. Itu memang harus ada surat pernyataan dari wajib pajak yang sebelumnya dipotong. Yang kira-kira pada intinya menyatakan bahwa atas pembayaran tersebut sudah dikembalikan dan tidak mengajukan pengembalian ke KPP terdaftar. Bisa juga ada PBK lain ke KPP lain nih, sesuai PMK 242 memang harus disertai fotokopi KTP pemohon. Baik, bisa juga kasusnya dokumen-dokumen tersebut tadi terkait dengan pemindah bukuan yang diajukan ke KPP lain itu harus ada dokumen pendukung dari pengurus, fotokopi pengurus, terus dokumen-dokumen lain yang diwajibkan untuk dilampirkan. Kira-kira seperti itu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Di. Jadi
begitu ya kawan pajak kira-kira. Jadi banyak sebenarnya PBK itu kesannya sederhana, tetapi butuh kelengkapan dan persyaratan yang harus teliti gitu. Kalau tidak nanti bisa tadi akhirnya jadi ditolak gitu kan. Jadi kayak tadi ada formulir, ada kelengkapan berkas dan lampiran-lampirannya. Kemudian kenapa bisa ditolak itu biasanya karena ada kesalahan formal maupun material ya Mas ya. Formalnya misalnya kesalahan penulisan atau pengisian formulir, tidak lengkapnya berkas, jadi banyak hal-hal yang mengakibatkan itu. Jadi kawan pajak silakan betul-betul dicermati ya jika nanti ingin mengajukan PBK. Betul, baik. Sedikit menambahkan Mas, mungkin untuk permohonan PBK tadi kan sebetulnya memang pada dasarnya ada di PMK 242 tahun 2014, jadi mungkin itu juga dibaca, dipelajarin dulu, nanti ada di situ semuanya. Baik, siap dipelajari ya kawan pajak. Baik, terima kasih Mas Didik. Selanjutnya kita lanjut nih ke pertanyaan kedua nih. Salah satu pertanyaan yang sering juga diajukan oleh atau ditanyakan oleh kawan pajak kita, terutama wajib pajak kita ya di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2, yaitu tentang terkait e-faktur. Mengapa sering terjadi error atau gagal dalam membuat atau mengupload faktur pajak di aplikasi e-faktur? Ya, bagaimana nih penjelasannya Mas Didik? Silakan. Terkait e-faktur tuh memang bisa dibilang macam masalahnya banyak terjadi. Terutama biasanya terjadi terkait gagalnya membuat atau upload faktur pajak keluaran di e-faktur. Untuk masalah ini pertama kita harus identifikasi dahulu jenis gangguan atau error tersebut, karena biasanya kalau gagal itu ada tulisan Mas, di situ ada e-text atau e-text API. Nah dari jenis error itu muncul, bisa kita identifikasi apa masalahnya. Kebanyakan penyebab gagal atau upload faktur pajak keluaran tersebut diantaranya sertifikat digital sudah expired. Jadi pastikan dicek dulu sertifikatnya apakah masih berlaku atau tidak. Baik. Selanjutnya ada kesalahan dalam input faktur, misal ada karakter khusus yang tidak boleh diketik, jadi harus dipastikan nanti itu ada peringatannya. Selanjutnya ada gangguan jaringan internal PC atau laptop yang dipakai, misal ini sering terjadi nih firewall atau antivirusnya, jadi itu pastikan dilihat. Kalau misalnya perlu dimatikan sementara, dimatikan dulu. Baik. Selanjutnya ada tanggal faktur yang tidak sesuai, misal karena melewati tanggal permintaan nomor seri faktur pajak tersebut. Selanjutnya ada hal lain nih, faktur pajak diupload melebihi jangka waktu yang ditentukan. Jadi di sini ditentukannya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Itu dipastikan jadi sebelum tanggal 15. Baik, memang selanjutnya kadang-kadang ini yang kita sudah pastikan hal-hal tersebut di atas, tapi ternyata di DJP sendiri sedang ada gangguan server. Jadi kalau itu memang harus menunggu maintenance dari teman-teman di kantor pusat bagian IT. Jadi yang pastikan tadi beberapa hal tersebut diidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, baru kita lakukan step by step untuk penanganannya. Baik, kira-kira seperti itu Mas untuk baik. Terima kasih Mas Didik. Jadi begitu ya kawan pajak, ada beberapa hal yang mengakibatkan mungkin pada saat kawan pajak ingin menggunakan aplikasi e-faktur, baik itu mengupload faktur pajak atau sebagainya, dan error atau nggak bisa gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Didik, ada mungkin sertifikat digital yang sudah expired, ada kesalahan input, ada gangguan jaringan internal kita, kemudian ada keterlambatan penginputan atau pelaporan, dan mungkin pun ada kesalahan jaringan secara nasional gitu. Jadi banyak akibat banyak penyebabnya ya kawan pajak ya. Mohon silakan untuk selalu dicermati gitu. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh langsung ke KPP kita, mungkin kita bisa membantu. Baik, terima kasih Mas Didik. Selanjutnya kita masih ada pertanyaan lagi nih, masih terkait tentang e-faktur. Di WhatsApp kita itu sering ditanyakan mengenai bagaimana Mas kalau solusinya jika database e-faktur wajib pajak itu hilang atau rusak, itu padahal dia mau menggunakan database itu.
Bagaimana Mas solusinya? Baik, ini memang sering ditanyakan juga di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 ini. Biasanya yang terjadi kalau seperti itu tuh DB-nya database-nya korup atau ada yang hilang, atau aplikasinya terhapus dan lupa di backup. Itu kadang-kadang sering terjadi. Kadang pindah laptop atau ada perpindahan pegawai yang mengurus itu, kadang-kadang gitu kan. Itu harusnya di backup secara berkala. Baik, solusinya pertama kali sama dengan permasalahan yang lain, kita identifikasi masalahnya. Tadi jika yang saya sebutkan terjadi DB korup, maka tidak bisa dibuka sama sekali dan tidak ada backupnya, atau aplikasi e-fakturnya benar-benar hilang. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan reset aplikasi klien. Setelah itu install aplikasi e-faktur baru dan registrasi kembali fakturnya. Kemudian untuk mengembalikan database e-faktur khususnya pajak keluaran, ini bisa dimintakan ke KPP untuk selanjutnya diimpor di aplikasi e-faktur tersebut. Nah, jika terjadi yang hanya ada sebagian saja faktur database yang hilang tapi DB masih bisa diakses, ini maka cukup minta database ke KPP untuk selanjutnya diimpor di aplikasi e-faktur. Begitu kira-kira Mas Fisi. Oke, siap. Terima kasih Mas Didik. Jadi begitu ya kawan pajak, ada beberapa alasan atau beberapa hal yang mengakibatkan data e-faktur kita itu hilang atau rusak gitu. Tapi ada solusinya nih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Didik, kalau misalnya database kita khususnya pajak keluaran ya Mas ya, betul, hilang, itu masih bisa nih diminta ke KPP terdaftarnya. Jadi kawan pajak baik yang terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 atau di KPP lain itu masih bisa meminta database-nya kepada KPP-nya langsung terkait dengan syarat-syarat dan kelengkapan formulir dan sebagainya terkait permintaan database ini. Nanti boleh ditanyakan lebih lanjut ya kepada KPP-nya masing-masing. Oke, kawan pajak, selanjutnya Mas, kita masih ada pertanyaan lagi nih. Oke, baik, silakan Mas. Pertanyaan keempat nih Mas, terkait dengan e-faktur lagi nih atau PPN. Jika wajib pajak ingin melakukan pembetulan SPT PPN masa pajak sebelum berlakunya web e-faktur, apakah dilakukan melalui web e-faktur apa masih melalui mekanisme upload CSV di DJP online? Bagaimana Mas? Baik, ini terkait dengan tadi sebelum berlakunya e-faktur ya? Iya, benar. Baik. Ini berarti sebelum September 2020 September 2020 ke belakang, karena setelahnya sudah menggunakan aplikasi ini. Jika wajib pajak menyadari kesalahan tersebut di masa pajak, ini berarti September ke belakang, maka mekanismenya adalah menggunakan upload CSV, posting CSV dan dari e-faktur, kemudian upload di DJP online sebagaimana mekanisme yang lama, walaupun aplikasi faktur yang digunakan sudah aplikasi baru. Nah, seandainya ini setelah berlakunya BF Faktur, maka silakan dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT melalui BF Faktur. Jadi kira-kira setelah Oktober 2020 sampai sekarang itu sudah berlaku aplikasi yang baru. Oke, baik, sudah jelas ya kawan pajak. Jadi ada memang pemberlakuan ini Mas ya, aplikasi yang baru ya, kalau saya nangkepnya itu di September 2020 ke sini Mas. Oke. Jadi sebelum September 2020 itu masih bisa menggunakan upload CSV ya Mas ya? Betul. Kemudian diupload di laman DJP online. Betul. Oke, baik. Sudah jelas ya kawan pajak. Baik, nah ini pertanyaan terakhir nih Mas. Baik. Ternyata sedikit ya pertanyaannya. Tapi karena ini masih part pertama, kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak nih yang sering diajukan kepada kita. Cuman ini kita masih mau bahas sebagian dulu ya. Baik. Soalnya ini masih perdana. Oke, yang terakhir Mas, pertanyaan kelima nih terkait dengan NPWP. Sepertinya sederhana, tapi ternyata memang cukup banyak ditanyakan nih Mas. Baik. Yaitu bagaimana cara melakukan perubahan data pada identitas wajib pajak atau NPWP. Misal
perubahan alamat atau perubahan pengurus, perubahan KLU dan sebagainya. Bagaimana Mas? Baik, terima kasih Mas. Ya, NBP ini memang penting banget karena memang ini sebagai syarat pelaporan perpajakan. Sebagai itu identitas wajib pajak. Baik, sebenarnya sederhana Mas atas masalah ini. Cuma tadi ya mungkin ketidaktahuan atau ini kadang-kadang harus tanya. Baik, jika ada perubahan data, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan perubahan data ke KPP terdaftar. Permohonan tadi bisa disampaikan secara langsung ke TPT, KPP, atau dikirim melalui pos tercatat atau ekspedisi. Saat ini kan banyak ekspedisi yang tercatat ya. Selanjutnya cukup mengisi form perubahan data dan dokumen-dokumen pendukung, misalnya akta atau akta perubahan jika ada perubahan. Selanjutnya surat keterangan domisili atau fotokopi KTP diajukan dan ditandatangani form permohonannya oleh wajib pajak sendiri atau pengurus untuk wajib pajak badan. Jadi harus pastikan kalau wajib pajak badan itu pengurusnya, tidak bisa karyawan yang lain. Selanjutnya nanti akan diproses permohonan tersebut di KPP. Jadi kalau di KPP nanti biasanya diproses di seksi pelayanan. Baik, cukup mudah sih kalau untuk permohonan perubahan data ini. Baik, terima kasih Mas Didik. Jadi begitu ya kawan pajak, untuk perubahan data, alamat, pengurus dan sebagainya itu bisa dilakukan langsung ya Mas ya, ke KPP ataupun dikirimkan melalui pos tercatat seperti itu. Terkait tadi sudah jelaskan sebelumnya, ada formulir, kemudian ada lampiran-lampiran ya Mas ya yang harus disertakan. Itu nanti kawan pajak jika masih bingung boleh langsung menanyakannya juga ke KPP terdaftar. Karena kalau sekedar ingin menambahkan, untuk perubahan data ini harus ke KPP terdaftar ya Mas ya. Betul. Tidak boleh ke KPP yang tidak terdaftar seperti itu. Oke. Baik, wah terima kasih nih Mas Didik, kita udah habis nih 5 pertanyaannya. Baik. Menarik banget ya diskusi kita kali ini ya kawan pajak ya. Jadi bisa ada nih suatu gambaran kepada kawan pajak mengenai topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan umum yang selama ini diajukan oleh wajib pajak KPP. Ini sebenarnya menyeluruh ya Mas, bukan cuma untuk KPP Madya 2, karena ini pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan atau yang sering dipertanyakan WP ke semua KPP atau seluruh KPP yang ada di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Didik telah bersedia menjadi narasumber kita sekaligus menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan di podcast kita kali ini. Terima kasih juga kawan pajak yang telah menonton podcast perdana KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak sekalian untuk terus stay tune, terus ikutin kita di podcast selanjutnya. Dan juga jangan lupa, tadi saya sudah mengingatkan untuk selalu kita menerapkan protokol kesehatan 5M ya. Saya juga mengajak kawan pajak untuk follow nih IG kita di @madya2jaksel2. Nanti akan ada tulisannya di bawah ini. Kemudian kawan pajak juga mengikuti YouTube kita KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 yang ada tulisannya di bawah ini juga ya, terkait dengan info-info seputar perpajakan, jadwal kelas pajak, nanti boleh ditanyakan di situ juga. Oke, terima kasih kawan pajak, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.